Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Parkesit dengan NIM 123200149, kelas E, jurusan Teknik Informatika UPN Veteran Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan simulasi IP addressing PLSM dengan IP 192.168.0.0. Di sini terdapat 4 ruangan, yaitu kantin, lobby, ruang server, dan ruang kerja. Di kantin ini sendiri ada 64 host, di lobby ada 32 host, di ruang server 32 host, ruang kerja ada 16 host. Di kantin saya menggunakan /25, di lobby saya menggunakan /26, di ruang server saya menggunakan /26, di ruang kerja saya menggunakan /27. Nah, di PC 0 IP-nya seperti ini, 192.168.0.2. 01-nya untuk default gateway. Subnetnya 255.255.255.128. Untuk laptop seperti ini, 192.168.0.3, default gateway-nya 1, dan seterusnya. Untuk printer juga. Nah, di lobby di PC 2 IP address-nya seperti ini, 192.168.0.130, dimulai dari /25 yang hostnya tuh ada 128. Kita mulai dari 130 karena 129-nya untuk default gateway, dan subnetnya 192. Seterusnya begitu untuk laptop dan printer. Nah, di ruang server sama seperti ini, IP addressing-nya 192.168.0 tambah 194. Dengan subnet masknya 192, default gateway-nya 193. Ditambahkan, sebelumnya di lobby ada 128, kita tambahkan host di /26. Ada di /26 ada 64 host, kita tambahkan menjadi 192 host. Selanjutnya ke ruang kerja. Nah, di ruang kerja ini kan saat kita tambahkan itu hasilnya 256. Nah, karena di IP range itu maksimumnya 255, sedangkan pas di jumlah itu 256, maka IP-nya tidak terbaca. Nah, untuk mengatasi masalah seperti ini, di IP address ruang kerja digit 0 yang ini tadi di depan ini dijadikan 1. Nah, di IP PC-nya PC 5 menjadi seperti ini, dimulai dari 2, satunya untuk default gateway, 224-nya dari /27, begitu seterusnya. Nah, kita langsung saja ke bagian simulasi. Dari PC 0 ke laptop terhubung, dari laptop ke printer terhubung, di bagian lobby PC 2 ke printer terhubung, laptop ke PC terhubung, PC ke printer terhubung. Nah, dari PC 0 di ruangan kantin, kita mau sambungkan ke ruang server PC 4. Nah, kita coba lagi. Terhubung dari PC 2 di ruang lobby, kita sambungkan ke printer ruang kerja. Kita coba lagi. Terhubung.
Dan oh ya, router seperti ini gateway-nya, subnet masknya. Mungkin cukup sekian. Kita lanjutkan ke bagian simulasi topologi IoT. Terima kasih. Saya akan menjelaskan simulasi topologi IoT saya. Di simulasi ini saya menggunakan 3 jenis device, yaitu pintu, mesin pembuat kopi, dan lampu. Nah, saya di sini memilih wireless device-nya home gateway. Ketika sudah terbentuk topologi seperti ini, saatnya kita setting ke bagian device IoT. Lalu kita pilih advance, diklik. Sudah diklik, kita masuk ke IO config. Nah, di bagian network adapter kita pilih 1W. Ketika sudah dipilih, kita masuk ke bagian config. Di displaynya disesuaikan. Untuk gateway kita pilih DHCP, dan IoT server kita pilih home gateway. Selesai. Begitu seterusnya untuk kedua device ini. Nah, terus kita masuk ke bagian smartphone untuk mengecek device-device ini sudah masuk atau belum. Kita pilih. Nah, di desktop ini nanti kita pilih bagian IoT monitor. Nah, tampilannya seperti ini. Jika ketiga device ini benar-benar terhubung. Di sini ada pintu, lampu, dan mesin kopi. Nah, kita lanjutkan ke bagian kondisi. Di sini saya membuat 3 kondisi. Yang pertama namanya buka pintu. Ketika pintu terbuka, maka lampu akan menyala redup dan kopi menyala. Yang kedua namanya kunci pintu. Ketika pintu tertutup dan pintunya terkunci, maka lampu akan menyala terang, kopi akan mati. Ketiga namanya tutup pintu. Ketika pintu tertutup, pintunya tidak terkunci, maka lampu akan menyala terang, kopi akan menyala. Nah, kita langsungkan ke simulasinya. Pintu tertutup, tidak terkunci. Pintu buka, kopi akan menyala, lampu akan menyala redup. Ketika kita tutup pintu, kopi akan tetap menyala, lampu akan menyala terang. Ketika saya kunci pintu, kopi akan mati dan lampu akan menyala terang. Sekian dari simulasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.